Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah pemrosesan data kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis analitik esensial. Ya, oke, kita lihat ya. Nah, oke, jadi bisnis analitik esensial itu adalah bagian dari pembelajaran tentang big data, gitu ya. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh big data, ada baiknya memang kita mengetahui dulu tentang bisnis analitik, gitu ya. Karena big data itu muncul dari memang kebutuhan bisnis yang ada di sekitar kita, gitu ya. Kalau kalian melihat di Evita, maka sebelumnya saya sudah memberikan 2 buah video atau 1 buah video ya terkait apa impact dari big data, gitu ya. Jadi apabila kita mempelajari big data, sebenarnya itu fungsinya untuk apa? Nah, itu bisa kelihatan di situ, gitu ya. Nah, kita akan masuk ke bisnis analitik esensialnya ya. Nah, jadi dalam kuliah kita kali ini ya, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pengantar dulu, yaitu kita definisi tentang bisnis analitik itu apa, terus praktik dalam kehidupan sehari itu bagaimana bisnis analitiknya, dan studi kasusnya. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, sebelum kita ini lebih jauh, kita harus tahu dulu dong apa itu bisnis analitik gitu ya. Nah, kalau kita lihat dibuat dalam Word Word Cloud gitu ya. Jadi data bisnis analitik itu adanya statistikal, ada fact based, berdasarkan fakta, ada planning, ada tools, ada metode juga, ada olah, fokus, ya, ada analytic problem, analitik lagi muncul, modeling predictive, exploratory answer, fully, ya, complete, capabilities, intelligence, dan seterusnya. Ya, ini adalah kata-kata kunci apabila kita mencari tentang bisnis analitik. Jadi bisnis analitik itu adalah apa sih ya? Itu dia tadi ya. Jadi ini ada kata-kata kunci yang bisa kita gunakan apabila kita membahas tentang bisnis analitik. Nah, sekarang yang sudah saya jelaskan bahwa saya sudah memberikan video pada kalian silahkan lihat dan menurut kalian itu apa sih gitu ya? Apa hubungannya bisnis analitik dengan video yang sudah saya berikan? Coba pikirkan baik-baik. Kalau dilihat nih di video yang ada seorang wanita yang mencari baju gitu ya, dia tinggal memilih-milih, terus warnanya yang dia suka, terus udah gitu modelnya, mungkin posisi dari lokasi penyimpanan bajunya atau code gitu ya, dia menggunakan code-nya itu ada di mana. Nah, itu nggak akan muncul, nggak akan bisa dia akses lewat handphone dia kalau dia tidak menggunakan bisnis analitik ini, kalau dia tidak menggunakan ilmu dari big data ini, gitu ya. Begitu juga dengan yang healthcare. Jadi big data ini bisa digunakan di segala bidang. Ya, ibarat kalau misalnya ilmu itu adalah suatu silo-silo gitu ya. Jadi suatu bidang yang vertikal, fokusnya di situ. Tapi kalau big data itu bukan fokusnya satu gini, tapi bentuknya seperti ini. Artinya apa? Artinya dia bisa berada di semua segmen bidang ilmu. Mau di kesehatan ada, mau di transportasi ada, mau di akuntansi ada, dan seterusnya. Jadi ilmunya big data itu enggak silo sendiri berdiri sendiri, tapi bentuknya adalah horizontal. Nah, sekarang untuk mendorong pertumbuhan eksplosif dari bisnis analitik gitu ya. Jadi ada 3 perkembangan metode analitik. Jadi pada saat kita membahas tentang bisnis analitik, maka ada metode bagaimana cara kita menggunakannya gitu ya. Nah, ini kalian bisa baca di sini ya. Jadi ada yang pertama itu tentang kemajuan teknologinya. Karena adanya kemajuan teknologi, maka semua kejadian itu ibaratnya bisa terjadi gitu ya. Sangat mungkin bisa dilakukan dulu gitu. Waktu zaman saya mana ada istilahnya bentuknya tablet gitu ya,
sebuah papan yang bisa kita sentuh gitu ya. Kalau lihat sekilas seperti papan talenan gitu ya, yang dulu tuh waktu saya zaman kecil belum tentu itu ada gitu ya. Nggak kebayang. Bahkan saya pun dulu waktu kecil belum punya yang namanya telepon rumah gitu ya. Jadi kalau misalnya keluarga saya menghubungi saya dari jauh, ya mereka datang langsung ke rumah gitu. Saking memang eh, belum adanya gitu ya teknologi yang menyentuh keluarga saya pada saat itu gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, ada namanya kalau kalian searching gitu ya, ada eksponensial perkembangan teknologi belakangan ini. Bentuknya eksponensial, grafiknya kan dari landai terus tiba-tiba menaik ke atas. Artinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya, tidak dalam waktu yang lama, juga ada pertumbuhan yang sangat cepat gitu ya. Itu eksponensial. Nah, ini ada 3 perkembangan yang bisa kalian baca di sini ya, dari mulai kemajuan teknologi, terus udah gitu dari adanya bisnis penggunaan data ini. Jadi dulu tuh data itu hanya digunakan ya udah ala kadarnya. Tapi ternyata gitu ya, dari data yang diberikan itu kita bisa insight sesuatu. Kita bisa memprediksi ternyata data di masa yang akan datang. Dan bisa juga untuk menentukan kira-kira kalau saya punya produk ini bisa nggak diterima masyarakat. Itu berdasarkan data. Jadi kita melakukan keputusan sesuatu gitu ya, itu nggak berdasarkan intuisi aja. Nanti kita bahas juga ya tentang pengambilan keputusan. Nah, ini ada 3 gitu ya. Terus ada juga yang kedua tentang algoritmanya. Jadi tentang dari sisi IT-nya itu sendiri, perkembangan metodologi ilmu pengetahuan dari sisi IT-nya juga. Nah, terus begitu perangkat komputasinya juga lebih baik, komputasinya bentuknya paralel dan seterusnya. Nah, jadi tujuannya itu apa sih gitu ya pada saat kita bicara tentang bisnis analitik gitu ya. Sebenarnya bisnis analitik ini adalah ujungnya kita akan mengambil suatu keputusan, make decision making and make a better understanding. Jadi kalau misalnya kalian seorang entrepreneur dan kalian ingin meluncing sebuah produk, kalian nggak serta merta kalian langsung launching. Kalian punya produk terus kalian langsung berikan, enggak. Pasti itu harus dengan perencanaan yang matang, harus dengan strategi yang matang gitu ya. Strategi rencana tersebut itu akan terjadi kalau kalian punya data yang sesuai gitu. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah pada saat kita mengetahui tentang bisnis analitik, maka kita akan membuat suatu keputusan, decision making, dan make a better understanding. Nah, decision making itu apa? Nah, jadi decision making ini adalah sebuah tanggung jawab ya. Kalau dari perusahaan itu ada dari seorang manajer untuk membuat suatu keputusan strategis. Nah, strategisnya baik dari sisi taktis, jadi keputusan itu ada 3. Dari strategis, ada taktis, ada operasional, dan itu bentuknya juga hierarki gitu ya. Nah, kalau keputusan strategis itu seperti apa? Keputusan yang adanya di top level manajemen. Jadi dia tujuannya untuk melihat visi ke depan, gitu ya. Tujuannya untuk melihat aspirasi untuk keseluruhan di masa depan. Nah, terus jadi dia tidak melihat tuh bawahnya seperti apa, dia berdasarkan data yang ada di bawahnya dia, tapi dia visioner ke depan. Di seorang top manajemen itu melakukan keputusan strategis. Terus di bawahnya ada namanya keputusan taktis. Ini biasanya middle management, middle manager kalau orangnya gitu ya. Nah itu adalah orang-orang sekumpulan manajer-manajer yang akan bertugas untuk bagaimana tujuan dari si keputusan strategis yang di atasnya itu tercapai dalam posisinya mereka. Yang penting tercapai itu bagaimana caranya dia membuat keputusan taktis, gitu ya. Terus yang operasional itu yang bagian bawah. Nah, kalau misalnya kita gampangnya gini, di kampus kita itu juga bisa kita bayangkan, ya. Atau manajemen itu seperti misalnya dekan, wakil dekan, gitu ya. Nah, kalau middle management itu seperti apa? Misalnya dari sisi kaprodi misalnya, atau dari sisi kepala bagian kasubag gitu ya, kasubag akademik, kasubag IT dan seterusnya gitu ya, atau ketua-ketua komisi gitu. Nah itu
itu levelnya middle management atau di bagian keputusan taktis. Dia pemimpin, tapi dia bukan top pemimpinnya gitu. Top pemimpin kita adalah misalnya dekan, atau yang kalau misalnya secara itu keseluruhan itu adalah top pemimpinnya adalah rektor kita gitu ya. Nah, operasionalnya siapa? Operasionalnya adalah orang-orang yang langsung berkaitan dengan kalian. Misalnya petugas akademik, kepala tendik, saya, dosen. Nah, itu adalah operasional di mana proses berjalannya perusahaan itu dilakukan secara daily gitu ya, harian gitu ya. Nah, terus dan itu yang paling dekat dengan pelanggan. Pelanggannya kalau dari sisi kami siapa? Kalian, mahasiswa. Terus begitu partner, klien, itu adalah pelanggan kami. Nah, itu decision making harus, per level itu harus mempunyai decision making. Di level saya, bagaimana keputusan operasional? Di level misalnya middle management, gimana keputusan teknis? Di level strategis, dekan, rektor, itu gimana keputusan strategisnya? Itu decision making. Nah, oke. Nah, terus, ini level-levelnya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat tingkatannya, jadi kalau dari sisi strategis itu tidak rutin dan keputusan itu jangka panjang. Dia pengambilan kebijakan di mana pengambilan kebijakan itu nggak dalam jangka pendek tapi jangka panjang dan cenderung lebih kompleks. Nah, kalau middle management itu jangkanya menengah, nggak panjang banget gitu ya. Periode tertentu aja gitu ya. Dan tidak begitu kompleks. Tapi kalau di operasional, di bagian junior manajemen, itu keputusannya dilakukan secara harian. Input data, terus udah gitu pembuatan surat misalnya gitu ya. Dan dia kegiatannya simpel-simpel aja ya, simpel gitu ya, masukin data simpel. Terus rutin, memang setiap hari pasti aja ada. Terus kita misalnya ada si dosen input BAP gitu ya, mengajar, nah itu rutinitas, rutin, simpel gitu ya. Nah, terus proses dari decision making itu ada beberapa tahapan gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan identifikasi, kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu, ini masalahnya apa sih? Nggak tiba-tiba saya pengen membuat, atau kalau kalian misalnya sebagai seorang entrepreneur misalnya, saya ingin menjual produk A, tanpa kalian lihat dulu lingkungan kalian seperti apa, pangsa pasar kalian siapa, dan seterusnya. Jadi harus diidentifikasi dulu masalahnya apa dan perikilan-perikilan di belakangnya. Terus selanjutnya kita menentukan kriteria ya akan untuk evaluasi solusi alternatif. Jadi pada saat saya ingin menjual sesuatu, saya harus tahu dulu saya mau siapa targetnya saya. Terus udah gitu apa yang akan saya jual, apa yang menjadi produk andalan saya, apa yang menjadi apa. Nah itu tuh kriteria. Ya, terus udah gitu dari beberapa kriteria itu kita punya beberapa solusi alternatif. Terus udah gitu alternatif ini kita evaluasi dan kita mengambil solusi alternatif yang terbaik. Jadi kalau misalnya kita lihat dari gambar, decision making tuh nggak kayak gini. Pokoknya saya punya suatu keputusan nih, I'm bringing you into decision making process. Coba di flip this coin gitu. Jadi cuma nggak kayak ngeflip, nggak semudah itu. Tapi harus ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Nah, terus decision making ini juga ada beberapa cara pengambilan keputusannya gitu ya, atau pendekatannya, salah pendekatannya. Ada yang berdasarkan tradisional. Ya, tradisional itu misalnya suatu perusahaan itu mengambil keputusan dari keputusan yang lalu, dari para nenek moyangnya gitu ya. Lalu juga mengambil begitu, ya udah saya ngikutin aja, itu tradisional. Jadi dia monoton. Ya dia nggak melakukan suatu gebrakan, dia pokoknya yang penting berjalan, itu tradisional. Terus sudah gitu ada bentuknya intuisi. Kayaknya sih ini deh, by feeling gitu ya. Kayaknya sih ini bakal booming deh. Kayaknya ini nanti besok-besok akan jatuh deh. Kayaknya. Nah, itu intuisi. Nah, terus udah gitu, selanjutnya pada saat pengambilan keputusan ada namanya rules of thumb. Artinya mengambil keputusan. Jadi jika ini terjadi, maka harus melakukan ini. Jika ini terjadi, maka harus melakukan itu. Jika ini terjadi, maka itu istilahnya kalau saya bilang SOP. SOP pengambilan keputusan, itu rules of thumb. Nah, yang paling bagus adalah yang terakhir, yaitu menggunakan data yang relevan
dan yang tersedia itu akan menjadi suatu keputusan decision making yang akan sangat bagus karena kita sebut sebagai data driven. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Nggak serta-merta kayak gimana. Karena data itu apa? Kenapa data itu penting? Karena data itu adalah suatu fakta. Nggak berdasarkan intuisi, nggak berdasarkan yang lalu, nggak berdasarkan SOP, tapi dia berdasarkan fakta yang ada. Gitu. Ya. Terus kita masuk ke definisi. Nah, jadi apa itu sih bisnis analitik? Itu adalah sebenarnya proses ilmiah dari transformasi data menjadi sebuah wawasan, gitu ya, untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik. Jadi kalau istilahnya itu adalah data driven. Jadi kita mengambil keputusan berdasarkan data driven or fact based, gitu. Jadi mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada. Nah, terus sudah gitu, mengambil keputusan ini sering dianggap lebih objektif dibandingkan alternatif yang lain. Jadi lebih objektif dari yang tradisional, dari intuisi, dari yang rule of thumb. Paling bagus. Gitu ya. Nah, terus metode ini juga, nah pada saat kita bicara tentang bisnis analitik, ada beberapa tahapan. Ya, pada saat kita identifikasi menggunakan deskriptif, ada yang prediktif dan preskriptif. Nah, prediktif ini ya ada beberapa pertanyaannya, apa sih yang telah terjadi yang lalu, ya, yang lalu kita identifikasi masalahnya. Terus ini pendukungnya seperti ini ya, luarnya seperti ini. Nah, prediktif itu adalah hal-hal yang akan kita bayangkan di masa yang akan datang. Seperti apa? Kira-kira akan bagaimana? Itu bukan berdasarkan intuisi, tapi berdasarkan yang sudah lalu. Kita mengambil, memproyeksikan masa lalu ke masa yang akan datang. Forecasting, ya, kita memprediksi. Nah, preskriptif itu begitu nanti di masa yang akan datang terjadi sesuatu, apa sih yang harus dilakukan? Terus kenapa saya harus melakukan itu? Itu namanya preskriptif, gitu ya. Nah, di sini luarannya untuk yang deskriptif itu masalah dan peluang yang terbaik itu dengan yang terdefinisi dengan baik. Jadi yang lalu kita definisikan secara baik gitu ya. Terus kita memproyeksikan dari yang lalu ke masa depan dan kita mengambil keputusan bisnis dan transaksi terbaik. Ya, kalau saya boleh cerita, perusahaan besar sudah banyak menggunakan seperti ini. Jadi misalnya yang kita tahu apa ya, saya kepikiran makanan misalnya ya, wings, food misalnya. Itu nggak mungkin dong dia mengeluarkan suatu produk, even misalnya ternyata sampai ke konsumen itu harganya murah, itu pasti sudah dipikirkan baik-baik. Terus kenapa misalnya ada suatu perusahaan yang mengeluarkannya itu lagi, atau misalnya dia membuat produknya eksklusif, ada yang eksklusif nggak eksklusif misalnya gitu ya, yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu adalah proses bisnis analitik yang dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu. Nah, sekarang kita masuk ke analisa deskriptif ya, di yang tahapan pertama yang tadi. Nah, ini tuh menggambarkan apa yang telah terjadi di masa yang akan lampau. Contohnya apa bentuk datanya? Bisa query, bisa report, laporan. Bentuknya bisa statistika deskriptif, isinya apa aja? Mean, median, kuartil, terus udah gitu maksimum nilai. Nah, itu statistika deskriptif. Terus ada juga bentuknya visualisasi data, atau kita sebut dengan data dashboard. Tekniknya bisa juga menggunakan data mining. Model dasarnya juga untuk spreadsheet menggunakan what if analysis. Nah, itu ada juga selanjutnya data query itu apa ya? Data query itu kan kalau kita bicara tentang database, kita merequest data yang ada di dalam suatu database gitu ya. Kami data-data dengan karakteristik tertentu yang kita inginkan aja. Jadi nggak semua data dalam database kita ambil, enggak. Kita hanya mengambil aja, query-kan saja. Kalau kalian sudah belajar tentang query, kalian pasti tahu banget kenapa sih saya menggunakan query, karena nggak semua data dalam database itu kita gunakan. Benar nggak? Nah, itu adalah analisa deskriptif. Terus selanjutnya, tekniknya ini ada ya. Jadi kalian nanti baca ya, jadi ada data dashboard, ada grafik, ada performance, dan seterusnya. Nah, terus selanjutnya, begitu kita sudah well defined tentang data yang sudah lalu, maka kita harus melakukan analisa prediktif, yaitu data dari masa lalu untuk memprediksi di masa yang akan di masa yang akan datang atau masa depan gitu ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah contohnya survei data.
perilaku pembelian sebelumnya untuk membantu memprediksi pangsa pasar produk baru. Jadi bisa loh kita mau jual sesuatu, tapi kita berdasarkan data sebelumnya. Bisa banget gitu ya. Malah kita jadi tahu, misalnya kayak gini, sekarang lagi zaman-zamannya kopi kekinian, boba gitu ya. Nanti di masa yang akan datang apa lagi ya? Itu bisa kita prediksi dari sekarang. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya dengan data penjualan. Jika ada minuman baru yang datang, itu booming nggak? Nah, kalau booming itu berarti bisa kita prediksi itu nanti di masa yang akan datang itu akan menjadi viral dan akan booming dan penjualannya akan naik. Nah, terus gitu ya, itu contohnya. Nah, terus ini teknik yang digunakan pada analisa deskripsi itu menggunakan data mining. Jadi data mining ini data yang dari masa lalu kita gunakan untuk masa depan karena kita melihat pola. Jadi ada penentuan pola atau pattern dan hubungan antar elemen gitu. Atau kita sebut ada juga misalnya market basket analysis. Kalau kita masuk ke supermarket nih ya. Jadi itu adalah teknik pemodelan teori bahwa kita membeli sekelompok barang tertentu, maka kita akan membeli kelompok barang yang lain. Misalnya gini, saat kita masuk ke minimarket, kalau kalian lihat rak-rak gitu ya, ada rak khusus misalnya tisu-tisu. Sebelahnya tisu apa? Biasanya misalnya produk untuk peralatan mandi. Peralatan mandi dewasa, sebelahnya apa? Ada yang anak-anak. Sebelahnya anak-anak apa? Bisa jadi misalnya popoknya, popok sekali pakainya. Raknya beda lagi, tapi sebelahnya. Sebelah rak popok sekali pakai biasanya apa? Susu. Nah, itu rak susu. Ada juga sebelah susu apa? Biskuitnya anak-anak. Nah, itu adalah istilahnya market basket analysis. Jadi bagaimana caranya sebuah perusahaan ya menjual suatu produknya biar dia menjualnya banyak, maka dia melakukan market basket analysis agar apa? Agar pada saat konsumen datang ke situ dia yang tadinya tidak berpikiran untuk membeli itu akan berpikiran karena ada relasi antar raknya gitu, hubungan antar elemennya. Nah, itu teknik untuk analisa prediktif gitu ya. Nah, terus preskriptif nih yang terakhir. Nah, ini adalah tentang tindakan terbaik yang harus diambil. Jadi begitu kita sudah tahu pattern di masa akan datang, kita masih belum tahu sebenarnya itu berhasil atau enggak, karena kan itu masih kayak prediksi. Tapi di situ terakhir kita melakukan analisa preskriptif yaitu mengambil keputusan tindakan terbaik apa yang harus diambil. Begitu saya sudah bisa memvisualisasikan apa yang dari masa lalu ke masa yang akan datang. Itu tindakan terbaiknya apa? Itu namanya analisa preskriptif. Nah, untuk analisa preskriptif kita menggunakan namanya model optimasi. Ada juga kita melakukan simulasi. Simulasi ini kita gunakan pemodelan statistika dan probabilitas. Jika saya menjual ini dengan harapan, dengan probabilitas sekian, 0, sekian gitu ya. Jika masuk ke satu, mendekati satu artinya dia sangat yakin bahwa itu akan berhasil, akan sukses, atau dia setengah-setengah 0,5 atau di bawahnya 0,4. Nah, itu tergantung gitu ya. Nah, contohnya ini tadi ya, cash flow, tingkat estimasi tingkat pengembalian dan resiko dari peluncuran produk baru dan seterusnya. Oke. Nah, jadi pada saat proses analisis itu ada 4 loh prosesnya. Jadi nggak tiba-tiba saya melakukan decision making langsung ke preskriptif, enggak. Tapi saya mengumpulkan informasi. Ya, misalnya nih contohnya ada di sini ada informasinya berapa sih banyak siswa yang DO di tahun lalu. Kita udah tahu. Kita tahu karena itu datanya, faktanya apa? Sudah tahu datanya. Terus kita diagnosa. Begitu kita sudah tahu angkanya sekian, kita harus lihat itu kenapa tingkat DO tahun lalu itu meningkat. Itu menjadi pertanyaan. Pertanyaan itu akan menjadi sumber
alasan kalian untuk mencari informasi selanjutnya. Jadi misalnya, kenapa ya? Oh, coba saya lihat dulu latar belakangnya. Oh, coba saya lihat dulu dari si apanya. Berarti kita akan mengambil data yang latar belakangnya dia. Atau misalnya data tingkat ekonominya, misalnya gitu. Nah, jadi begitu kita sudah mengambil datanya itu, kita bisa memprediktifkan, oh ternyata nih banyak yang DO karena ternyata tingkat ekonominya rendah misalnya. Oh ternyata tahun lalu itu banyak yang DO karena selain tingkat ekonominya rendah, ternyata misalnya lebih memilih membantu orang tuanya, misalnya gitu. Jadi kayak sekarang di banyak sekali kasus anak sekolah yang keluar dari tidak melanjutkan sekolah ya, terutama yang SMA itu karena membantu orang tua, lebih memilih membantu orang tua ketimbang dia harus belajar. Itu fakta. Itu saya juga pernah lihat gitu ya beritanya. Dan itu kebanyakan adalah SMA dan perempuan gitu ya. Nah, itu data-data itu tuh fakta adanya. Dan kita bisa memprediksi jika ternyata sekarang kayak gini, maka di masa yang akan datang apa yang akan terjadi gitu ya. Itu akan berbahaya loh jika ada satu generasi yang ternyata hilang pendidikannya. Ya bisa jadi misalnya ya apapun bisa terjadi gitu ya. Nah, kita tuh nggak misalnya apa ya? Misalnya generasi tersebut dia tingkat pengetahuannya tuh jadi lebih rendah, misalnya mohon maaf misalnya bisa lebih rendah atau seperti apa gitu ya, karena memang kondisinya yang nggak memungkinkan. Nah makanya kita tahu siapa yang mungkin itu akan DO, maka kita akan tindakan pencegahan. Nah targetnya, jadi begitu kita ada siswa yang menjadi target kita, ini kayaknya hawa-hawanya dia akan ini nih, karena berdasarkan yang sebelumnya informasi diagnosis prediktif, maka kita buat preskriptif, kita cegah anak tersebut atau kelompok orang-orang tersebut itu jangan sampai dia DO dari sekolahnya gitu ya. Nah itu adalah tahapan analisa. Terus nah dalam prakteknya ini akan menjadi cikal bakal dari sebuah big data. Apa itu big data gitu ya? Jadi big data ini adalah sekumpulan data besar, big namanya juga ya, yang nggak dapat diolah, susah diproses atau diproses sebelumnya atau dianalisis dengan perangkat yang tersedia secara umum dalam waktu yang wajar. Kenapa? Karena big data ini tuh nggak hanya berupa datanya itu teks aja, bisa berupa audio, bisa berupa video, bisa berupa gambar. Mau bentuknya tuh multimedia, banyak media itu ya, bukan multimedia kayak video gitu bukan ya, tapi banyak media yang bisa disangkutkan ke dalam big data. Sehingga dengan proses query biasa itu susah. Kayak kalian bayangkan saya punya data bentuknya gambar, apakah bisa di-query dengan menggunakan kata-kata? Kan agak sulit ya. Kan query kata-kata itu bentuknya kata. Dan mencari juga mencari datanya kata. Kalau gambar berarti mencari apa lagi? Ya pakai gambar lagi kan gitu. Kalau audio gimana? Ya pakainya audio lagi misalnya gitu. Kalau kita bentuknya retrieve data gitu, pengambilan data. Nah, big data ini sekumpulannya ya itu dia tadi banyak sekali data. Ya, bentuk banyak itu gimana? Dari sisi volumenya besar ukurnya bertera-terabyte misalnya gitu. Nah, tapi dengan adanya big data, kita punya peluang atau kesempatan sukses di masa yang akan datang. Jadi kita bisa menjadi one step ahead, lebih maju satu langkah dibandingkan yang lain dengan menggunakan big data. Dan ini juga mewakili tentang analitik untuk sudut pandang pemrosesan dan akibatnya peningkatan analitik itu semakin terjadi. Karena apa? Karena saat kita ingin sukses berarti kita berdasarkan data, bukan intuisi, bukan rule of time, atau malah cuma berdasarkan ya udah tradisional, ya udah yang lalu pakai yang lalu aja. Nah itu malah lama-lama akan tenggelam gitu ya. Nah terus, nah ini big data ini ya dilakukan oleh sekelompok orang yang memprosesnya kita sebut sebagai data scientist. Nah ya, nah big data ini kalau kita lihat itu 3 V, volume,
variety dan velocity. Volumenya besar, variatinya banyak, velocity-nya ketersediaan datanya tuh banyak sekali, cepat gitu. Jadi ini belum selesai, ada lagi yang baru, belum selesai, ada lagi yang baru, terus dan terus, gitu ya. Terus selanjutnya, nah prediksi dalam big data ternyata akan ada munculnya pekerjaan baru, yaitu Chief of Data Officer, gitu ya. Dan big data ini juga menjadi sebuah kekuatan dalam penggunaan bisnis. Terus kita juga bisa menanamkan kecerdasan baik dari sisi orang, si penggunanya, maupun dari sisi sistemnya, gitu, si mesinnya, gitu ya. Terus mesinnya ini akan menjadi momentum dari machine learning itu akan meningkat. Jadi ada satu bidang kajian namanya machine learning, itu akan menjadi sangat dibutuhkan karena big data ini membutuhkan itu sangat erat kaitannya dengan machine learning, gitu ya. Nah, terus ada juga muncul model bisnis itu data as a service. Kalau dulu kan application as a service, apalagi SAS, application AAS ya, application as a service, terus system as a service, gitu ya. Apa bedanya? Sekarang data as a service. Terus dia juga real time. Artinya real time itu apa? Jadi pada saat kita mengakses data itu, belum tentu besok itu datanya sama. Pasti ada perubahan. Akan ada penambahan data. Atau nanti akan ada data yang dikurangi. Real time. Gitu. Ya. Nah, terus studi kasusnya apa? Ya, banyak ya. Nah, contohnya. Nah, ini ya, dari beberapa studi kasus ini, ya dari pengadaan, kita bisa memprediksi nih, kayak misalnya anomali itu berarti kan ada hal yang aneh, anomali pengadaan ya, itu kita bisa prediksi dengan menggunakan analitik bisnis. Jadi misalnya kalau saya memesan barang item A, ya di kelompok itu tuh cuma 1-2 barang, tiba-tiba ada yang muncul ratusan barang, padahal kok aneh banget itu ya, biasanya cuma 1-2 barang aja yang permintaannya, tapi tiba-tiba sampai ratusan. Itu bisa menjadi contoh kasus untuk bisnis analitik. Skema bantuan sosial bansos nih, saat sekarang nih kalian taunya bansos itu dikasih sama pemerintah itu sama masyarakat level menengah ke bawah. Tapi menengah ke bawah itu yang seperti apa? Rentangnya itu yang seperti apa? Gajinya berapa dan seterusnya? Skemanya itu yang bisa ditetapkan dengan menggunakan analitik bisnis. Pajak penghasilan juga sama. Dari sisi pendidikan, cara kita mengajarkan materinya dan seterusnya. Terus pelayanan kesehatan ya. Misalnya kalau kita ke mana? Sakit-sakit gitu doang gitu ya, ya nggak perlulah kita ke dokter langsung datang gitu ya. Jadi kita menggunakan misalnya aplikasi, contohnya sekarang tuh kayak Halodoc ya, itu kan nggak harus datang gitu ya. Nanti dikasih insight kenapa sih kayak gitu, gejala-gejalanya seperti itu yang ringan-ringan. Tapi kalau sudah berat, barulah kita ke rumah sakit. Itu juga bisa dijadikan studi kasus pelayanan kesehatan, penegakan hukum, dan kepuasan kerja. Ya gitu ya. Jadi apakah saya kerjanya puas di sini ataukah enggak atau gimana? Nah itu tuh bisa digunakan sebagai studi kasus untuk bisnis analitik. Dan banyak lagi, banyak sekali. Ini hanya contoh beberapa dari banyak sekali studi kasus yang bisa digunakan. Dari si pertanian apa kalau kita di IPB? Oh banyak juga, misalnya kita sebut sebagai pertanian presisi gitu ya, precision farming, gitu. Coba kalian searching deh, precision farming. Wah, banyak sekali. Dengan menggunakan teknologi ternyata bisa ya kita memonitoring, kita melakukan malah otomatisasi gitu ya untuk pemberian sesuatu, pupuknya kah atau pemberian apa gitu ya. Itu bisa dijadikan studi kasus untuk bisnis analitik gitu ya. Nah, ini sebelum terakhir gitu ya. Jadi ada quotes dari Geoffrey Moore, itu dia adalah seorang American management consultant and author. Without big data analytics, companies are blind and deaf, buta dan tuli, wandering out onto the web like a deer on a freeway. Jadi kayak ya udah kayak bebas dan bingung, nggak ada
nggak ada pegangan gitu ya. Nah, big data sendiri menjadikan pegangan. Kita tahu di masa akan datang tuh seperti apa. Gitu. Ya, ini quotes-nya dari beliau, ini referensinya. Oke. Jadi ini akhir dari slide kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.